Salam sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumanturwan. Pada video kali ini kita akan membahas 5 tips sehat untuk membantu mencegah ejakulasi dini. Nah, pada video kali ini ada 5 topik yang mau kita bahas. Pertama, kenali patokan durasi seks. Kedua, penyebab ejakulasi dini. Ketiga, latihan mengontrol rangsang. Keempat, tips untuk mengurangi rangsang. Kelima, ramuan alami untuk membantu mengatasi ejakulasi dini. Jadi pastikan Anda untuk menghindari skip video ini, simak dari awal sampai akhir supaya Anda mendapatkan manfaatnya, lalu nanti share, like, dan subscribe bagi Anda yang merasa beruntung dengan atau merasa video ini bermanfaat. Nah, sebelum mulai izinkan saya menyapa Anda dengan ucapan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yeshua Mashiach. Nah, pertama adalah kenali patokan tentang ejakulasi dini dan durasi seks. Oke, sebelum mulai, saya mau sharing sama Anda bahwa walaupun hampir semua dari kita pernah mengalami, laki-laki ya, pernah mengalami ejakulasi dini, tapi secara umum, sekitar 30-40% pria mengalami ejakulasi dini di beberapa fase kehidupan atau titik dalam kehidupan mereka, khususnya laki-laki ya. Dan menurut American Urological Association, ejakulasi dini ini adalah jenis disfungsi ereksi yang sering sekali atau umum terjadi pada pria, ya karena yang ejakulasi cuma pria ya. Nah, kemudian 1 dari 5 pria usia 18-59 tahun melaporkan kejadian ejakulasi dini ini. Jadi nggak hanya orang yang pertama kali atau masih baru mengalami hubungan seks saja yang bisa mengalami ejakulasi dini. Pria yang tadinya tidak ada masalah apapun ternyata bisa kemudian mengalami masalah ejakulasi dini. Nah, kemudian catat dulu nih, ada perbedaan waktu orgasme untuk kemudian pada laki-laki mengalami ejakulasi. Rata-rata laki-laki itu butuh waktu 5,5 menit, sementara perempuan butuh 14,5 menit. Jadi antara mulai masuknya penis ke dalam vagina itu dibutuhkan laki-laki 5,5 menit, perempuan 14,5 menit. Jadi ada sekitar jeda 8 menit. Ya, 8 menit. Nah, kemudian kita bicara durasi. Nah, durasi seks. Pada sebuah ulasan ilmiah lama dalam The Journal of Sexual Medicine menjelaskan bahwa seks vaginal itu berlangsung sekitar 3-7 menit. Kemudian kalau seks vaginalnya berlangsung di bawah 3 menit atau sekitar 1-2 menit dianggap terlalu singkat. Sementara yang berlangsung 10-30 menit itu dianggap terlalu lama. Nah, kemudian ketika orang itu dikatakan mengalami ejakulasi dini jika melakukan seks vaginal itu kurang dari 1 menit. Ya. Dan kemudian perlu dicatat, jika 50% dari hubungan seksual dilakukan berakhir dengan ejakulasi dini, maka sebaiknya Anda disarankan untuk segera mengunjungi dokter. Ya. Memang dalam berhubungan itu tidak ada patokannya, karena semua tergantung masing-masing pasangan. Kadang-kadang juga masing-masing tergantung waktu. Kebetulan waktunya lagi ada, kemudian misalnya Anda sudah berkeluarga, ada anak-anak, atau sedang di tempat di mana banyak orang, Anda punya waktu cepat. Mungkin dalam waktu 3 menit pun Anda berdua sudah bisa sama-sama puas. Ya, sekali lagi mungkin itu contoh. Nah, tapi ketika Anda sudah tahu bahwa yang diinginkan itu biasanya rata-rata 3-7 menit, durasi perempuan orgasme itu bisa sampai 14,5 menit, kemudian laki-laki rata-rata 5,5 menit, Anda bisa mulai mengkalkulasi waktu untuk meningkatkan kapasitas Anda, sehingga yang laki-laki bisa tahu nanti, oh kalau di bawah 1 menit, berarti memang itu ada resiko ejakulasi dini. Oke, poin kedua, penyebab ejakulasi dini. Nah, penyebab ejakulasi dini itu ada yang berupa masalah hormonal, ya misalnya ada masalah dengan hormon tiroid, kemudian ada masalah dengan hormon serotonin, kemudian ada masalah penisnya memang dasarnya ekstra sensitif, kemudian ada masalah psikologis, dan kemudian ada masalah kecemasan. Nah, jadi memang sebetulnya penyebab masalahnya itu banyak. Dan kalau masalah penyakit, saya ulangi tadi ada masalah hipertiroid, kemudian ada masalah prostatitis atau masalah pada prostat. Jadi kalau misalnya mungkin Anda usianya sudah di atas 40 tahun, tadinya tidak punya masalah ejakulasi dini, terus kemudian mengalami ejakulasi dini, mungkin sebaiknya Anda periksa ke dokter Anda, jangan-jangan ada masalah lain yang mendasari. Juga ada beberapa penyakit yang
bisa memicu ejakulasi dini, yaitu 1 hipertensi dan 2 diabetes. Kenapa? Keduanya bisa menyebabkan masalah disfungsi ereksi alias impotensi, ya. Dan masalah disfungsi ereksi ini bisa memicu ejakulasi dini. Kenapa? Karena ketika orang punya ereksinya tidak terlalu kuat karena takut nanti keburu lemas, maka kemudian yang terjadi adalah dia ingin cepat-cepat mengakhiri hubungan seks sebelum nanti terjadi keburu mengalami ejakulasi. Nah, kemudian sudah tahu ya, jadi kalau memang ada masalah kesehatan sebaiknya segera kunjungi dokter. Nah, kemudian ketiga adalah latihan mengontrol langsang. Nah, latihan mengontrol langsang ini ada beberapa. Pertama namanya adalah metode pause and squeeze. Pause and squeeze ini bisa dilakukan sendiri atau dengan pasangan. Caranya ketika sudah akan mengalami ejakulasi, maka Anda bisa menekan batang penis dengan lembut, jangan terlalu kencang kan sakit, untuk sampai kemudian menghilangkan rangsang itu, untuk kemudian dilanjutkan lagi di squeeze lagi. Nah, cara kedua adalah stop and start atau stop and go. Ini juga tujuannya untuk menghentikan rangsang ketika Anda hendak mengalami ejakulasi, ketika sedang penetrasi, ketika sudah mulai pingin orgasme dan mengalami ejakulasi, Anda hentikan penetrasinya, ya. Hentikan 30 detik, kemudian lanjutkan lagi dan ulangi 3-4 kali ya, sebelum kemudian Anda mengalami ejakulasi. Nah, kemudian tips berikut adalah sebagian pria merasakan dengan lebih dahulu melakukan masturbasi kira-kira 1-2 jam sebelum hubungan seks itu bisa membantu mengurangi rangsang. Jadi seperti dilatih, ya. Dan latihan ini juga sebetulnya tidak terbatas pada saat melakukan aktivitas seks saja, tapi di luar aktivitas seks pun bisa melakukan masturbasi untuk melatih supaya tidak terlalu terangsang. Nah, itu adalah beberapa tipsnya. Masih ada beberapa yang lain, tapi kita cukupi sampai di sini aja dulu, ya. Kemudian tips keempat adalah mengurangi rangsang. Nah, cara mengurangi rangsang itu adalah dengan menggunakan kondom. Nah, ini salah satunya, ya. Jadi mengurangi rangsang dengan menggunakan kondom. Ini membantu mengurangi sensitivitas penis sehingga bisa membantu menunda orgasme dengan konsekuensi menunda ejakulasi. Nah, untuk bisa mendapatkan manfaat optimal, Anda bisa menggunakan kondom dengan bahan lateks yang tebal. Jadi buat Anda yang mungkin merasa daripada mengalami ejakulasi dini, ya lebih baik menggunakan kondom, walaupun mungkin sebagian orang merasakan nggak enak pakai kondom. Tapi ini kan kita sedang mengalami kondisi di mana ada masalah, ya. Nah, kalau perlu misalnya Anda menggunakan kondom yang mengandung benzokain atau lidokain, ya. Jadi di dalamnya ada kedua bahan itu sehingga bisa mengurangi rasa, dia memberikan efek mati rasa atau kebas sehingga Anda bisa tahan sedikit lebih lama. Nah, kemudian tips kelima adalah Anda bisa menggunakan ramuan mencegah ejakulasi dini. Mungkin Anda pernah mendengar informasi yang menurut saya kurang tepat ya, tapi sering dipakai orang, yaitu adalah mencampur kopi dengan paracetamol. Saya sampaikan bahwa hati-hati dengan tips ini, tapi saya mau sampaikan bahwa ada ide yang bisa kita pakai kenapa orang menggunakan cara ini dan kita memilih dengan cara yang alami. Yaitu begini, kopi itu membantu meningkatkan kekuatan ereksi secara alami. Tentu tidak sekuat Viagra, ya. Dan tentu konteksnya adalah kopinya tidak pakai gula, ya. Jadi kopi bukan obat kuat, konteksnya juga tidak pakai gula. Nah, kemudian ketika orang beride menggunakan paracetamol, itu idenya adalah untuk mengurangi peradangan atau mengurangi nyeri atau mengurangi rasa. Nah, ide ini bisa kita elaborasi, kita bisa cocokin dengan penggunaan bahan alami. Contohnya adalah menggunakan jahe. Anda bisa menggunakan jahe kuning, jahe merah, atau jahe hitam. Ketiganya punya kemampuan untuk mengurangi rasa nyeri dan juga membantu mengurangi rasa rangsang pada penis. Tentu, sekali lagi, ini bukan obat untuk yang paling ampuh untuk mengatasi ejakulasi dini, tapi alat bantu. Jadi Anda lakukan semua tips-tips yang sudah tadi disampaikan. Nah, kemudian tentu Anda sebaiknya tetap menjalankan pola hidup sehat. Anda melakukan olahraga teratur, makan buah 3 kali sehari, kemudian istirahatnya yang cukup, ya, kemudian mempunyai pikiran yang sehat dan aktivitas sehat. Demikian isi video kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat dari saya.